Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abianta Kiboinga dengan NIM 19592010004 dari Prodi Teknologi Informasi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi 1-7 untuk mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dan memenuhi syarat mengikuti ulangan tengah semester. Untuk mata kuliah ini diampu oleh Bapak Reza Fitriansah. Oke, langsung saja saya akan membahas materi yang pertama, yaitu pengantar interaksi manusia dan komputer. HCI merupakan singkatan dari Human Computer Interaction. HCI melibatkan studi, perencanaan, dan desain dari interaksi antara orang-orang dan komputer. Tujuan utama dari HCI adalah untuk menghasilkan sistem yang bermanfaat dan aman. Artinya, sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik. Sistem tersebut bisa untuk mengembangkan dan meningkatkan keamanan, utilitas, ketergunaan, efektivitas, dan efisiensinya. Selanjutnya, pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer merupakan komunikasi dua arah antara pengguna dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan IMK sendiri yaitu, yang pertama, menghasilkan sistem yang dapat digunakan, memiliki manfaat, dan mudah dioperasikan oleh user. Yang kedua, fungsionalitas, fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga, keamanan, apakah sistem yang kita buat memiliki tingkat pengamanan data atau tidak. Yang keempat, untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang diperlukan user. Selanjutnya ada interaksi. Interaksi merupakan hubungan yang terjadi atau terbentuk antara user dan komputer melalui unit, masukan, dan keluaran interface. Interaksi membantu manusia apa yang terjadi antara user dan sistem komputer. Sistem interaksi menerjemahkan antara apa yang diinginkan oleh user terhadap sistem yang ada. Hubungan antara user dan komputer dijembatani oleh antarmuka pengguna atau user interface. Selanjutnya, manusia. Manusia dalam IMK adalah pengguna yang memakai komputer, di mana setiap user memiliki perbedaan karakteristik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam menggunakan komputer. Manusia dipandang sebagai sistem yang memproses informasi yang bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, informasi diterima dan ditanggapi oleh proses masukan dan pengeluaran. Yang kedua, informasi disimpan di dalam ingatan atau memori. Yang ketiga, informasi diproses dan diaplikasikan dengan berbagai cara. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang kedua, aspek manusia dalam interaksi manusia dan komputer. Pendahuluan, hardware, software, brainware, ketiga komponen yang harus saling bekerja sama agar sebuah sistem komputer dapat bekerja dengan sempurna. Komputer memproses dan menyimpan informasi dalam bentuk bit ke dalam memori primer dan memori sekunder. Faktor utama yang dominan dalam interaksi manusia dan komputer adalah faktor kognisi. Segala sesuatu yang dibaca indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, bau, dan rasa dianggap sebagai informasi yang akan diolah oleh otak. Perbandingan manusia dan komputer. Kecakapan manusia ada estimasi, kreativitas, adaptasi, kesadaran serempak, pengolahan abnormal, memori asosiatif, pengambilan keputusan non-deterministik, pengenalan pola, pengetahuan dunia, dan kesalahan manusiawi. Selanjutnya, kecakapan komputer ada kalkulasi akurat, konsisten, aktivitas perulangan, multitasking, pengolahan rutin, penyimpanan dan pemanggilan kembali data, pengambilan keputusan deterministik, pengetahuan domain, pengolahan data, dan bebas dari kesalahan. Selanjutnya, istilah dalam penglihatan atau visual. Sistem visual manusia secara normal digunakan untuk menghasilkan persepsi yang terorganisir tentang gerakan, ukuran, bentuk, jarak, posisi relatif, dan tekstur. Pada dunia nyata, sistem visual manusia digunakan untuk melihat semua bentuk 3 dimensi, sedangkan pada sistem komputer menggunakan layar komputer 2 dimensi. Sistem visual manusia dipaksa untuk dapat mengerti objek 2 dimensi yang dimanipulasi menjadi objek 3 dimensi. Faktor-faktor penglihatan atau visual. Yang pertama ada luminance, jumlah cahaya yang dipantulkan oleh permukaan benda. Semakin besar luminance dari sebuah objek, detail objek yang dapat dilihat mata juga akan semakin bertambah. Diameter pupil
yang semakin mengecil akan meningkatkan kedalaman fokusnya. Yang kedua, kontras. Hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh suatu objek dan cahaya latar belakang objek tersebut atau selisih antara luminans objek dan latar belakang dibandingkan dengan luminans latar belakang bernilai positif jika cahaya yang dipancarkan oleh sebuah objek lebih besar dibanding yang dipancarkan oleh latar belakang, bernilai negatif jika cahaya yang dipancarkan oleh sebuah objek lebih kecil dibanding yang dipancarkan oleh latar belakang. Yang ketiga, kecerahan. Tanggapan subjektif terhadap cahaya, luminans yang tinggi akan berimplikasi pada kecerahan yang tinggi. Selanjutnya saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu piranti interaktif. Piranti interaktif di dalam konteks interaksi manusia dan komputer, yaitu suatu piranti memungkinkan komunikasi antara manusia dan komputer melalui beberapa saluran komunikasi, diantaranya yang pertama, piranti input untuk komputer, misalnya keyboard, mouse, dan lain-lain. Yang kedua, piranti output untuk user, misalnya tampilan monitor, speaker, printer, dan lain-lain. Piranti input adalah proses pemasukan data ke dalam sebuah sistem komputer dan memberi sebuah perintah ke komputer. Agar dapat memasukkan data ke dalam sistem komputer, user atau pengguna harus menggunakan data yang dimengerti oleh sistem komputer. Next, keyboard. Piranti masukan tekstual dapat dikatakan merupakan piranti masukan standar yang dijumpai pada semua komputer. Keyboard merupakan papan ketik yang terdiri dari tombol-tombol digunakan untuk memasukkan perintah atau data yang akan diolah komputer dengan cara ditekan. Jenis-jenis keyboard itu sendiri ada keyboard QWERTY, keyboard Dvorak, keyboard alfabetik, keyboard chord. Next, piranti penunjuk atau pengambil. Piranti penunjuk atau pengambil digunakan untuk menempatkan kursor pada suatu posisi pada monitor dan untuk mengambil suatu item informasi untuk dipindahkan ke tempat lain. Saat ini, piranti penunjuk banyak dimanfaatkan pada aplikasi yang berbasis gambar karena memilih perintah dengan piranti penunjuk lebih mudah. Piranti penunjuk juga mempunyai tugas interaktif, misalnya seperti pemilihan, penempatan, orientasi, jalur kuintasi, dan tekstual. Jenis-jenis piranti penunjuk itu sendiri ada mouse, joystick, like pen, trackball, dan trackpoint. Next ada pengolah tampilan. Pengolah tampilan atau video display adapter adalah bagian yang mengubah pola bit dari pengingat digital menjadi tegangan analog yang selanjutnya akan membangkitkan elektron yang akan digunakan untuk menampilkan informasi atau data pada layar tampilan. Contohnya ada monitor dan printer. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang keempat, yaitu ragam dialog interaksi. Ragam interaksi. Komunikasi antara manusia dengan komputer cukup bervariasi, sehingga memungkinkan terjadinya dialog interaktif antara manusia dan komputer. Dialog tersebut dapat berupa dialog sederhana, sampai dengan yang canggih. Cara yang digunakan untuk mengorganisasikan berbagai teknik dialog disebut dengan ragam dialog. Ragam interaksi juga didasarkan pada pola perilaku seseorang. Tipe ragam interaksi, ada command longe, lalu ada sistem menu, manipulasi langsung, dan from fields. Command longe, bahasa perintah biasanya diperlukan dalam sistem operasi DOS dan Unix. User menulis suatu perintah dan menunggu respon dari sistem. Contoh perintah-perintah pada command longe, ada DOS, Unix. Keuntungannya, luas, cepat, efisien, dan akurat. Kerugiannya, membutuhkan pelatihan yang lama, membutuhkan penggunaan yang teratur, dan beban ingatan yang tinggi. Next, sistem menu. Pengguna menentukan satu dari sejumlah pilihan pada daftar, kemudian menerapkan sintaks untuk mengindikasikan pilihan, menegaskan pilihan, memulai aksi, dan mengamati hasilnya. Keuntungannya, proses belajar singkat, mengurangi pengetikan, kesalahan mudah diatasi, dan perancangannya yang mudah. Kerugiannya, proses sedikit lambat, menghabiskan ruang layar, dan memerlukan kecepatan tampilan yang tinggi. Next ada manipulasi langsung. User berinteraksi secara langsung dengan objek pada layar grafis sementara sistem menyediakan umpan balik yang cepat pada user. Keuntungannya, mempunyai analogi yang jelas dengan suatu pekerjaan nyata, lalu ada mengurangi waktu pembelajaran, dan mudah dioperasikan. Kerugiannya, memerlukan program yang rumit dan berukuran besar, memerlukan
piranti masukan seperti mouse dan trackball. Selanjutnya ada from fields. Pengguna melihat suatu tampilan medan yang berhubungan satu sama lainnya. Kursor dipindahkan sepanjang medan-medan yang ada selanjutnya. Data diisikan pada medan-medan dikehendaki. Keuntungannya perlu sedikit pelatihan dan beban memori rendah. Kerugiannya menghabiskan ruang layar dan tidak cocok untuk pemilihan instruksi. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang kelima, yaitu User Interface Design. User Interface Design adalah sebuah bentuk tampilan yang berhubungan langsung dengan pengguna, dan fungsi user interface yaitu untuk menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi, sehingga komputer dapat dioperasikan. User interface juga dapat diartikan sebagai cara seseorang pengguna berinteraksi dengan komputer, tablet, smartphone, maupun perangkat elektronik lainnya. User interface atau tampilan antarmuka yaitu bagaimana cara program dan user berinteraksi. Dari sisi perangkat lunak, biasanya user interface berbentuk GUI atau Graphic User Interface dan CLI. Sedangkan dari sisi perangkat keras, biasanya user interface berbentuk ADB, Apple Desktop Bus, USB dan FireWire. Tujuan user interface design yang pertama, memudahkan input data masukan oleh user. User interface yang baik adalah sebuah interface yang mudah dimengerti dan simpel. Semakin simpel sebuah interface dan semakin mudah dimengerti, maka interface akan semakin baik. Yang kedua, membuat program menjadi menarik. Kita dapat melihat aplikasi baik itu web, desktop, maupun aplikasi mobile, pastinya memiliki sebuah ciri khas, interface tersendiri. Facebook dengan variasi warna birunya, lain dengan warna hijau, dan lain-lain. Yang ketiga, menampilkan hasil pemrosesan data oleh program. Pernahkah Anda menggunakan aplikasi tanpa user interface pada Linux seperti aplikasi ifconfig atau aplikasi firewall tanpa user interface? Anda yang tidak terbiasa menggunakan terminal pasti akan kebingungan dan malas untuk membaca data dari terminal. Yang keempat, memudahkan pembacaan data yang dihasilkan oleh program. Tanpa adanya user interface yang bagus, diperlukan waktu yang lama untuk mengurutkan, mencari, atau memfilter data yang dihasilkan dari sebuah program. Yang kelima, memperkecil kesalahan masukan data dilakukan oleh user. Sebuah user interface yang baik dapat mengurangi kesalahan masukan data yang dilakukan oleh user. Sebagai contoh, user interface pada aplikasi program Facebook yang berupa update status, user interface tersebut membatasi masukannya berupa teks, gambar, dan mungkin video. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang keenam, yaitu Graphical User Interface atau GUI. Konsep GUI. GUI adalah antarmuka pada sistem operasi atau komputer yang menggunakan menu grafis agar mempermudah para penggunanya untuk berinteraksi dengan komputer atau sistem operasi. GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Sejarah GUI. GUI adalah seperangkat aplikasi yang menampilkan semua menu, ikon, dan alat penunjuk lainnya yang menggantikan perintah ketik di sel. Hal ini membuat pengguna komputer menjadi lebih mudah mengoperasikan sebuah perangkat daripada mengingat perintah yang menggunakan teks pada sebuah kotak komando tertentu. Hal ini didasarkan bahwa manusia lebih mudah mengingat gambar dibanding tulisan. GUI pertama kali digunakan dalam komputer yang diproduksi oleh Apple, yakni Macintosh, dengan Steve Jobs sebagai penggagasnya. Namun, belakangan sistem operasi lain mengikutinya, seperti misalnya Microsoft dengan GUI Windows yang menjadi trendsetter. Penggunaan start menu dan taskbar di bawah. Kelebihan GUI. Yang pertama, desain yang menarik. Dengan adanya mode grafis pada antarmuka GUI ini bisa membuat pengguna menjadi lebih nyaman dan cenderung bisa mengubah perasaan pengguna ketika menggunakan tampilan GUI. Kamu pun bisa sesuka hati menggantikan tampilan GUI yang kamu inginkan. Yang kedua, memudahkan interaksi pengguna dan komputer. Interaksi yang dilangsungkan antara pengguna dengan komputer menjadi jauh lebih mudah dan lebih baik karena dengan mode grafis tidak membuat pengguna kebingungan. Yang ketiga, mudah digunakan. Kemudahan yang ditonjolkan pada antarmuka GUI memang begitu banyak, sehingga dalam penggunaan GUI ini
memiliki kelebihan dalam kemudahan penggunaan. Dalam penggunaan, hanya sedikit pengguna yang menemui kesulitan, bahkan bisa dibilang tidak ada sama sekali. Yang keempat, mudah dipelajari. Sistem GUI memungkinkan pengoperasian komputer menjadi lebih intuitif dan mudah dikuasai tanpa harus praktik sebelumnya atau memiliki pengetahuan tentang mesin komputasi atau bahasa programming. Selanjutnya yang terakhir, materi yang ketujuh, yaitu user experience. User experience adalah pengalaman pengguna dalam proses interaksi dengan aplikasi atau perangkat lunak untuk memberikan kemudahan bagi pengguna. Pengalaman tersebut dapat dilihat dari mudahnya dalam menggunakan produk digital tersebut, serta mampu untuk memaksimalkan segala aspek mulai dari fitur, desain, dan konten yang dapat membantu pengguna untuk mencapai tujuan saat berinteraksi dengan aplikasi. Tujuan user experience yang pertama, memberikan pengalaman yang baik dan menyenangkan pada pengguna. Sebuah website atau aplikasi mobil tentu digunakan untuk mengenalkan produk atau layanan serta memberikan informasi yang jelas dan mengandung fakta. Selain itu, pengguna tentu mengharapkan tampilan yang menarik dan mudah digunakan, sehingga pengunjung suatu website akan merasa nyaman dengan tampilan yang ada. Yang kedua, membantu user dalam mendapatkan informasi dan tujuan pada aplikasi. Pengunjung aplikasi website ataupun mobile mempunyai alasan utama saat mengunjungi suatu aplikasi, sehingga yang diharapkan produk tersebut mampu menjawab dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang terakhir, yang ketiga, meningkatkan keuntungan pada bisnis melalui produk Anda. Untuk tujuan user experience yang terakhir digunakan untuk meningkatkan value dan keuntungan dari sebuah perusahaan. Keuntungan di sini dapat berupa peningkatan traffic website atau aplikasi, penjualan produk, dan promosi jasa yang ditawarkan. Next, alasan pentingnya user experience. Yang pertama, memudahkan pengguna. Kemudahan yang dimaksud di sini adalah mampu untuk memberikan pemahaman kepada pengguna untuk menggunakan berbagai fitur tombol dan CTA sesuai dengan yang diharapkan oleh sistem. Yang kedua, memahami kebutuhan pengguna. Misalnya ketika user masuk pada menu service, maka user ingin mencari sebuah jasa atau layanan yang disediakan pada website tersebut. Yang ketiga, dapat bersaing dengan kompetitor dalam bidang yang sama. Di era ini, persaingan dalam teknologi digital sangat ketat, sehingga perlu adanya beberapa ide dan pembaruan terdapat beberapa sistem atau fitur yang dianggap sudah tidak relevan saat ini. Yang terakhir, yang keempat, mengoptimalkan performa produk digital. Mengoptimalkan di sini dapat berupa meningkatkan kecepatan loading dari aplikasi. Semakin cepat aplikasi yang Anda tampilkan, maka semakin user ingin mengunjungi website Anda. Cukup sekian pada video kali ini. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.